Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Falsafah yang akan menjelaskan tentang teori Virginia Henderson. Anggota kami adalah yang pertama Faiz Ali Hidur Aksan, yang kedua Fikri Setiawan, yang ketiga Firda Nur Faiza, yang keempat adalah Fitria Septiani. Latar belakang dari teori Virginia Henderson yaitu keperawatan sebagai pelayanan profesional dalam aplikasi harus dilandasi oleh dasar keilmuan keperawatan yang baik. Dengan demikian, perawat harus mampu berpikir logis dan kritis dalam menelaah dan mengidentifikasi fenomena respon manusia. Banyak bentuk-bentuk pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis harus dilakukan pada setiap situasi klien, antara lain menggunakan model-model keperawatan dalam proses keperawatan, dan tiap model harus digunakan dalam praktik keperawatan sesuai dengan kebutuhan. Virginia Henderson mengembangkan model teori keperawatan yang dikenal dengan The Activities of Living. Model tersebut menjelaskan bahwa tugas perawat adalah membantu individu dalam meningkatkan kemandirian secara mungkin. Perawat menjalankan tugasnya secara mandiri dan tidak tergantung pada dokter. Teori keperawatan Virginia Henderson. Menurut Virginia Henderson, perawat adalah upaya untuk membantu individu, baik sehat maupun sakit, untuk menggunakan kekuatan, keinginan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu, sehingga mereka mampu melakukan aktivitas sehari-hari yang penting bagi mereka untuk sembuh dari sakit atau mati dengan tenang. Perawat memainkan peran penting dalam membantu pasien agar tidak terlalu bergantung pada bantuan orang lain secara tepat waktu. Berikutnya ada jenis teori keperawatan. Jenis atau tingkatan keperawatan terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan fungsinya dan berdasarkan generalisasi isi. Yang pertama ada berdasarkan fungsinya. Teori keperawatan dibagi menjadi deskriptif, eksplanatory, prediktif, dan preskriptif. Deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi sikap dan cara kerja sebuah disiplin ilmu. Eksplanatory digunakan untuk mengetahui atau berhubungan dengan sebuah disiplin ilmu. Prediktif digunakan untuk menghitung hubungan sifat yang muncul dan bagaimana mereka bisa muncul. Yang terakhir, preskriptif digunakan untuk mengidentifikasi kondisi di mana hubungan terjadi. Yang kedua, berdasarkan generalisasi isi teori. Berdasarkan generalisasi isi teori dibedakan menjadi 4 tingkatan atau jenis, yaitu meta-teori, grand teori, middle rank teori, dan praktis teori. Meta-teori merupakan teori yang berisikan kumpulan teori untuk mengidentifikasi fenomena yang terjadi melalui konsep teori yang abstrak. Grand teori merupakan teori yang digunakan untuk memberikan acuan kerangka kerja struktural yang abstrak, ide, prinsip utama, dan disiplin ilmu yang bisa diidentifikasikan. Berikutnya, middle rank teori merupakan teori yang digunakan untuk praktik keperawatan dan menjelaskan tentang fenomena yang terjadi dalam praktik keperawatan dan populasi yang lebih spesifik. Yang terakhir, praktis teori digunakan untuk mengeksplorasikan suatu tindakan yang nyata dengan berfokus pada praktik klinis. Prinsip dan praktek keperawatan Virginia Henderson. Virginia Henderson tentang prinsip dan praktek keperawatan percaya bahwa perawatan adalah untuk membantu individu sakit atau sehat dalam melakukan aktivitas yang berperan terhadap kesehatan atau kesembuhannya atau kematian dengan damai. Prinsip-prinsip etik dalam praktek keperawatan. Yang pertama yaitu otonomi. Otonomi merupakan kebebasan individu terhadap dirinya. Yang kedua, berbuat baik atau beneficent. Perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan memiliki kewajiban untuk mencegah dari kesehatan intervensi dalam tindakan keperawatan, meminimalkan bahaya, dan melakukan edukasi kepada pasien. Yang ketiga, tidak merugikan atau non-maleficent. Dalam praktik keperawatan, mengharuskan perawat memilih intervensi yang dapat bermanfaat tanpa menyebabkan kerugian. Yang keempat yaitu keadilan atau justice. Merupakan prinsip etik yang ini berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan. Keadilan dalam etik keperawatan menyeratkan bahwa pasien memiliki hak atas perlakuan yang adil dan tidak memihak. Yang kelima yaitu kejujuran atau veracity. Ketika perawat mempraktikkan kejujuran, mereka menunjukkan rasa hormat terhadap pasien mereka untuk diperlakukan sama dan adil. Yang keenam, kerahasiaan atau confidentiality atau privasi adalah bahwa tidak ada informasi yang dapat dibagikan oleh perawat tentang pasien kecuali jika ada persetujuan untuk melakukannya. Yang selanjutnya adalah komponen teori keperawatan kebutuhan dasar Virginia Henderson. Menurut Virginia Henderson, ada 14 kebutuhan dasar perawat.
Di antaranya, bernafas dengan normal, makan dan minum dengan adekuat, mampu melakukan eliminasi dengan teratur, bergerak dan mempertahankan postur yang diinginkan, istirahat tidur, menggunakan pakaian yang nyaman, membuka dan memakai pakaian, menjaga suhu tubuh dengan rentang normal, menjaga tubuh tetap bersih, menghindari lingkungan yang berbahaya, melakukan komunikasi dengan orang lain dan mampu mengekspresikan perasaan, mampu melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan dan moral, bekerja dan menghasilkan suatu karya atau prestasi, melakukan aktivitas bermain atau relaksasi, mempelajari, menggali, dan memprioritaskan kepuasan terhadap fasilitas kesehatan. Yang selanjutnya adalah konsep paradigma teori keperawatan Virginia Henderson. Yang pertama, manusia. Manusia atau individu dianggap sebagai seorang yang membutuhkan bantuan untuk mencapai kemandirian yang terdiri dari 14 macam kebutuhan dasar dalam asuhan keperawatan. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan menurut Virginia Henderson merupakan sekumpulan agregat eksternal yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan organisme. Yang ketiga adalah kesehatan. Menjaga kesehatan menjadi suatu hal penting dibanding mengobati penyakit. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai upaya untuk mendapatkan suatu keadaan sehat. Sehat adalah kualitas hidup yang menjadi dasar agar seseorang dapat berguna bagi orang lain serta berfungsi bagi kemanusiaan. Seorang individu akan selalu berupaya untuk mempertahankan kesehatannya bila mereka mempunyai kemampuan, kekuatan, serta pengetahuan untuk itu. Yang terakhir adalah keperawatan. Keperawatan menurut Virginia Henderson adalah sebuah seni yang menekankan pada sisi empati sebagai seorang perawat. Perawat dengan peran yang unik karena tidak hanya membantu atau mengkaji individu yang sehat, tetapi juga membantu atau mengkaji individu yang sakit. Berperan serta dalam meningkatkan derajat kesehatan dan mengantarkan pasien menuju kematian yang damai. Kesimpulannya yaitu teori keperawatan Virginia Henderson memberikan kerangka kerja yang kuat bagi perawat dalam memberikan asuhan yang berpusat pada pasien. Dengan memahami 14 kebutuhan dasar manusia dan peran perawat dalam membantu pasien mencapai kemandirian, perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermakna.